Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 23 Mei 2025. Sari berita, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan kuliah umum di Unika Santo Paulus Ruteng. Bupati ND melantik pejabat tinggi Pratama Lingkup Pemkab ND. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan kuliah umum di Unika Santo Paulus Ruteng dan mengunjungi daerah Pagal, Kecamatan Cibal untuk memberikan penguatan HAM terhadap masyarakat adat. Laporan Mario. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai memberikan kuliah umum di kampus Unika Santo Paulus Ruteng pada Rabu 21 Mei 2025. Kuliah ini membahas tentang pembangunan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam penyampaian materinya, Natalius juga menyentil soal kawasan pengembangan panas bumi atau geotermal di Pocoleok. Menurutnya, investasi geotermal harus dijalankan dengan prinsip yang bermartabat dan berbasis hak asasi manusia. Saya menetapkan 8 kriteria penting, dan 8 itu satu kesatuan mengikat, tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang pertama, dalam konteks investasi yang harus dipenuhi adalah right to know warga, pemilik tanah, tuan tanah, pemilik hak ulayat. Apa itu dalam bentuk yang sifatnya konkretnya apa kalau right to know? Ya partisipasi, diberitahu, panggil orangnya, panggil masyarakatnya, datangi kepada mereka bahwa saya akan mau investasi di tempat ini karena hasil penelitian menunjukkan bahwa di tempat ini ada sumber daya mineral. Setelah memberikan kuliah umum di kampus tersebut, Menteri Natalius mengunjungi wilayah Pagal di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai untuk memberikan penguatan tentang hak asasi manusia terhadap masyarakat adat. Kedatangannya disambut dengan ritual adat. Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku bangga menjadi bagian dari masyarakat Manggarai. Ia juga tidak pernah menyangka bahwa kunjungannya ke wilayah tersebut akan disambut dengan ritual adat yang begitu tinggi dan penuh makna. Ya tentu saya diterima sebagai keluarga Manggarai, jadi saya kaget. Apalagi saya dikasih pakaian lengkap sebagai warga Manggarai. Sementara itu kepada awak media, Natalius menjelaskan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang pertama menjadi korban human trafficking atau perdagangan orang. Di Indonesia itu korban trafficking itu yang pertama NTT. NTT ini ya di Timor, kemudian Sumba, Flores, khususnya Flores Timur ya, itu wilayah-wilayah kantong buruh migran yang jadi korban dan luar negeri. Ya, bisa salah satunya adalah korban trafficking. Menanggapi kasus ini, ia menyarankan agar pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota harus menyiapkan sebuah unit yang khusus menangani kasus di bidang perdagangan orang sekaligus memberikan pelatihan peningkatan kompetensi kerja. Pertama, pemerintah provinsi kabupaten kota itu harus menyiapkan sebuah unit atau misalnya eselon 2 atau eselon 3 yang menangani khusus bidang pemberantasan tindak pidana trafficking. Atau kalau tidak unit itu, maka satuan tugas Satgas Pemberantasan Buruh Migran. Kemudian dianggarkan program. Kalau semua sistem negara itu terbangun, sistem yang berorientasi pada perlindungan
proteksi terhadap warga-warga Indonesia yang berpotensi terjadinya korban trafficking itu dilakukan, maka kita bisa maju naik ke Tier 2. Tier 2 berarti negara yang telah melakukan upaya-upaya pencegahan. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kasus human trafficking di Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat diminimalisir dan hak-hak warga negara dapat terlindungi. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bupati Ende Yosef Benedictus Badioda resmi melantik 7 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Ende. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan berlangsung di ruang Garuda kantor Bupati Ende pada Rabu 22 Mei 2025. Laporan Rovinus Vula. Bupati Ende Yosef Benedictus Badioda resmi melantik 7 pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Ende. 7 pejabat yang dilantik diantaranya Petrus Mite sebagai staf ahli Bupati bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM, Marcelus Ekleanus Meta menjadi Kepala BPBD Kabupaten Ende, Dr. Mariani Evelyn Pani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Maritus Max Jufri Seko, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Valentinus Subur Mujurrutu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Adrianus Yosafat Muda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sementara Gadir Haji Ibrahim Dehan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Pejabat yang dilantik disaksikan sejumlah pejabat daerah dan tokoh agama. Dalam sambutan, Bupati Yosef menyatakan bahwa pelantikan ini adalah bentuk kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa tanggung jawab tersebut harus dijawab dengan bukti kerja nyata. Orang yang dilantik hari ini adalah pilihan dan mampu mengemban tugas dengan baik. Apabila kita bergerak secara bersama-sama dengan komitmen kuat dalam semangat kerja yang cepat, kerja yang cerdas dan profesional, maka saya yakin kinerja pemerintah Kabupaten Ende akan semakin baik dan tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Dukung dan bantu kami dengan tulus untuk membangun ini. Dan ke depan kita berharap kita akan melantik lagi para camat, dan setelah camat-camat baru kita melantik para kepala bidang. Sekali lagi selamat bekerja dan selamat menjadi pejabat yang baru. Ia juga menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari misi besar menuju era Ende baru. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun ke depan harus dijalankan secara konkret. Bupati Yosef juga meminta para pejabat untuk berani melakukan terobosan dan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Menurutnya, kinerja harus dilandasi semangat inovatif dan bekerja keras. Pejabat yang baru dilantik juga dihimbau agar aktif memberikan masukan kepada pimpinan daerah. Masukan tersebut harus berdasar pada data dan regulasi demi menghindari kesalahan kebijakan. RRI Ende Rovinus Vula melaporkan. Sebanyak 10 wisatawan mancanegara dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah destinasi unggulan di Kabupaten Lembata pada 31 Mei 2025 mendatang. Laporan Lady Badin. Kunjungan ini menjadi bagian dari paket wisata berkelanjutan yang memadukan keindahan alam, budaya lokal, dan nilai ekonomi masyarakat. Pemandu wisata lokal Kabupaten Lembata, Rosalina Erna, menjelaskan bahwa wisatawan kali ini berasal dari Amerika Serikat dan Jepang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak didominasi oleh turis asal Italia. Menurutnya, kunjungan tersebut istimewa karena sebagian tamu merupakan profesional dan juga investor yang tertarik menjajaki potensi kerjasama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata. Terkait dengan kunjungan wisatawan ini bukan baru perdana ya, karena ini 2-3 tahun sebelumnya sudah ada perjalanan wisata juga ke Lembata. Cuman spesialnya untuk tahun ini sedikit berbeda lah. Artinya kunjungan wisatawan yang datang ini lebih ke bagian-bagian Eropa dan ada sebagian yang Asia, yakni dari Jepang. Pada tanggal 31 Mei nanti ini itu dari Amerika dan Jepang. Sebagian laginya yang Eropa. Yang berbedanya di sini karena mereka bukan hanya sekedar wisatawan biasa, tapi mereka dari kalangan orang-orang kantoran dan orang-orang yang notabene-nya investor lah. Nah, ini yang kita mau coba mengangkat tentang potensi-potensi yang ada. Rosalina Erna juga mengungkapkan selama 4 hari 3 malam di Kabupaten Lembata, rombongan akan mengunjungi 3 destinasi utama. Salah
satunya adalah hutan mangrove di Desa Muroona, Kecamatan Ile Ape, yang menjadi rumah bagi sekitar 20 jenis mangrove dari total 308 jenis di dunia. Di lokasi ini, wisatawan juga akan dikenalkan dengan proses pembuatan garam secara tradisional dan penangkapan kepiting bakau. Di destinasi pada tanggal 31 itu yang pertama itu hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini kalau mau dihitung untuk ukuran dunia dari 38 spesies mangrove, itu ada 20 jenis mangrove yang terdapat di Desa Muroona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Ini yang cukup unik. Sementara sampai dengan ini kita artinya dari saya pribadi sebagai pemandu, trip-trip ini memang sebelum-sebelumnya sudah kita tetapi untuk kali ini kita fokuskan ke mangrove, wisatawan bisa menikmati hutan bakau itu sendiri, terus dengan cerita-cerita terkait dengan lokasi keberadaan mangrove itu sendiri. Sehingga di situ mereka wisatawan akan menikmati proses masak garam, terus penangkapan kepiting bakau secara tradisional, selanjutnya eksplor bakau. Menurut Erna, kehadiran wisatawan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan promosi wisata dan memperluas peluang investasi lokal. RRI Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pekan Ende Street Festival pelaku UMKM di Kabupaten Ende harapkan adanya festival-festival berikutnya. Laporan Nicholas Makumeli. Pekan Ende Street Festival jelang Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Ende di lapangan Pancasila Ende mendapat tanggapan positif dari para pelaku UMKM di Kabupaten Ende. Kepada RRI, Ahmad Maruf, pengrajin tempurung dari UMKM Nyiur Indah asal Kelurahan Potulando, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende yang telah melibatkan para pelaku UMKM dalam Pekan Festival Ende Street yang digelar pada tanggal 21 hingga 29 Mei 2025 untuk memperkenalkan produk-produk hasil olahan maupun hasil karya para pelaku UMKM kepada khalayak maupun para pengunjung di stand-stand yang disediakan di sepanjang ruas Jalan Soekarno tersebut. Dirinya berharap agar para pelaku UMKM terus dilibatkan dalam setiap event-event festival ke depan sehingga produk-produk hasil kerajinan maupun hasil olahan dapat dikenal luas oleh masyarakat. Perkenalkan saya pengrajin tempurung UMKM Nyiur Indah. Saya diberi kesempatan mengikuti pameran di Jalan Kota ini karena saya masih berfokuskan karena diberi kesempatan untuk mengikuti pameran ini karena ini memang merupakan harapan kami sebagai pelaku UMKM agar setiap kali ada pameran kami dilibatkan. Kemudian produk yang kami tampilkan ini memang sudah beberapa kali kami tampilkan dalam beberapa event pameran. Namun belum ada yang ini mungkin karena masih bagi masyarakat masih asing hal-hal begini. Kita akan tetap berusaha untuk tetap tunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah hasil karya masyarakat lokal di sini yang bisa membuat menciptakan produk-produk yang bisa dikatakan sampai dengan hari ini pemasaran masih menunggu ada event pameran begini saja. Kemudian ada juga pameran ada pasaran ke luar daerah, misalnya ke Jawa, ke Nagekeo, ke Bayi. Dan cara itu paling hanya dibawa oleh pihak rumah BUMN atau dari pihak dinas perindustrian itu pada bawa produk ke luar daerah. Dan ini hanya di rumah saja, jadi belum bisa dipasar, belum pernah dipasarkan lewat online. Baru 1-2 kali aja lewat online. Online belum terlalu itu. Ya, belum terlalu aktif di online. Baru 1-2 kali saja yang orang beli lewat online. Selain itu, produknya masih di rumah saja. Jadi melalui festival-festival begini sudah sangat membantu. Ya, kita sangat mengharapkan kepada kalau bisa, apalagi sekarang program Pak Bupati sekarang bahwa ada 10 malam ini, kemudian setelah 10 malam dilanjutkan lagi dengan setiap malam atau setiap malam minggu barangkali itu ada program tetap. Nah itu yang kita sangat mengharapkan sehingga produk bisa dipasarkan, bisa dikenal oleh masyarakat. Sementara itu, Lucia Kune, salah satu pelaku UMKM Mitrawo yang beralamat di Jalan Wirajaya, menyampaikan rasa syukurnya karena produk hasil olahannya dapat dipajang dan diperkenalkan kepada para pengunjung di Pekan Ende Street Festival tersebut.
Dirinya mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Ende untuk terus menghidupkan perekonomian warga, khususnya para pelaku UMKM melalui festival-festival berikutnya. Perkenalkan, nama saya Lucia Putri, biasa disapa Ibu. Saya dari UMKM Mitrawo. Alamatnya di Jalan Wirajaya, tepat di kompleks SMA Sumedara. Jadi saya punya pemikiran untuk festival ini, saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah memfasilitasi festival ini. Saya merasa sangat bersyukur ketika kami memajangkan punya produk, kalangan bisa tahu. Itu saja, terima kasih. Harapan ke depan, harapannya semoga festival ini berjalan terus sehingga ini bisa beredar kemana-mana. Festival lain kami bisa pertunjukkan dan bisa perkenalkan produk kami. Ada tas jinjing, terus ada kita punya produk UMKM itu dari minyak gosok Mitrawo, terus ada keripik ubi keladi. Adapun pelaksanaan Pekan Ende Street Festival jelang Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Ende berlangsung pada 21 hingga 29 Mei 2025 diisi dengan berbagai acara yang melibatkan masyarakat umum serta para pelaku UMKM. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Wakil Bupati Manggarai Timur memberikan pesan penting kepada 10 orang jemaah calon haji dalam acara pelepasan yang berlangsung di Masjid Baitur Rahman Borong pada Selasa 20 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi momen penuh haru sekaligus syarat makna menjelang keberangkatan para jemaah ke Tanah Suci Mekah. Laporan Suimam. Dalam sambutannya, Wabub Tarsisius mengingatkan para jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan mental selama menjalani rangkaian ibadah haji yang cukup panjang dan menuntut kesiapan prima. Kemudian para jemaah tidak membawa terlalu banyak barang. Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kebersamaan antar sesama jemaah baik dalam perjalanan pergi maupun saat kembali ke tanah air. Menurutnya, semangat saling menjaga dan mengingat satu sama lain akan sangat membantu kelancaran ibadah. Tarsisius juga meminta seluruh jemaah untuk senantiasa mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara haji guna menjamin keamanan dan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah. Penuhi norma dan kebiasaan di daerah tujuan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji kepada semua jemaah calon haji asal Kabupaten Manggarai Timur. Semoga ibadah haji berjalan dengan baik serta kembali selamat menjadi haji yang mabrur. Pelepasan ini turut dihadiri keluarga dan masyarakat sekitar yang memberikan doa restu bagi para jemaah. Harapannya, para calon haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar, menjadi haji yang mabrur dan kembali dalam keadaan sehat ke tanah air. Lembaga Manajemen Kolektif LMK Langgam Kreasi Budaya pastikan hak karya musisi lokal. Laporan Epi Wahab. Hadir di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, guna pembentukan dan penguatan ekosistem musik tradisi Nusantara, Langgam Kreasi Budaya sebagai salah satu LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif berbasis musik tradisi Nusantara, menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai keberadaan LMK Langgam Kreasi Budaya dan bertempat di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ketua Langgam Kreasi Budaya, Satria Dharma, dalam sambutannya menyampaikan dengan kehadiran Langgam Kreasi Budaya di Labuan Bajo diharapkan dapat memberi edukasi terkait pentingnya hak-hak sebuah karya musik tradisional. Hal ini agar para musisi lebih dihargai dan mendapatkan haknya dari karya lagu tradisionalnya tersebut. Dan di sini kami lihat bahwa di genre musik tradisional itu masih belum berjalan. Ada beberapa yang sudah melakukan, misalnya seperti teman-teman Ivan Estorman atau Nyong Franco, itu mereka sudah sebagian besar sudah melakukan yang namanya modern management, music management. Nah, ini yang kami ingin sampaikan ke teman-teman musisi di Labuan Bajo, bahwa kalau teman-teman itu bikin sebuah karya, itu mengandung hak-hak Anda yang bisa Anda dapatkan dari
karya-karya yang Anda buat. Dia juga mengatakan kehadiran pihaknya juga sebagai sebuah lembaga yang nantinya akan membantu para musisi yang punya karyanya sendiri untuk mendapatkan royalti dari karya tersebut, terutama apabila dimainkan di sebuah ruang yang sifatnya komersil. Kami ingin sekali lagi mencoba menjelaskan tupoksi kami ini sebagai lembaga kreatif itu apa. Jadi kalau teman-teman itu punya karya dan karyanya itu dimainkan di sebuah ruang yang sifatnya komersial, seperti di hotel, seperti di mall atau di kafe, tempat tersebut itu wajib membayar yang namanya performing royalty atas karya-karya yang mereka gunakan di tempat tersebut. Kami dari Langgam Kreasi Budaya itu akan membantu untuk mengkolek performing royalty untuk teman-teman di Labuan Bajo ini. Diharapkan melalui kehadiran Langgam Kreasi Budaya sebagai salah satu LMK berbasis musik tradisi Nusantara di Labuan Bajo, Manggarai Barat ini dapat memberikan penjaminan hak-hak karya musisi tradisional di tengah perkembangan pariwisata yang ada, sehingga para musisi juga tetap mempunyai semangat yang besar dalam menghasilkan karya-karya tradisional ke depannya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 23 Mei 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.